yang kedua, coba kita perhatikan Bapak Ibu, apa yang membuktikan seseorang itu bahwa dia adalah seorang yang sungguh-sungguh beriman. Kita coba baca Bapak Ibu, ayat yang bagian poin yang kedua. 1, 2, 3 ya. Iman dan perbuatan sejalan atau sehaluan. Bapak Ibu, yang membuktikan seseorang itu adalah seorang beriman, seorang yang percaya, seorang yang sungguh-sungguh bertanggung jawab dengan imannya adalah yang pertama, iman dan perbuatannya sejalan atau sehaluan. Bapak Ibu, kita baca ayat 22 Bapak Ibu. Sama-sama yuk. Ayat 22. 1, 2, 3 ya. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Nah Bapak Ibu, apa artinya kira-kira? Artinya adalah perilaku, sikap hidup kita itu selaras dengan ucapan kita Bapak Ibu. Makanya Bapak Ibu, saya sangat tidak rekomendasi bagi orang tua kalau misalnya nih, ya, saya kira tidak terjadi di sini. Dan ini sangat umum sekali terjadi. Saya sangat tidak rekomendasi kalau misalnya ada orang tua, "Nak, kamu jangan merokok ya." Tapi orang tuanya merokok. Orang tuanya itu katakan, "Jangan minum ya nak." Tapi orang tuanya pemabuk berat. Ya, saya sangat tidak rekomendasi. Hal ini dikatakan bahwa kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan Bapak Ibu. Kita berkoar-koar kepada anak kita, "Oh nak, kamu jangan merokok deh, membakar-bakar duit gitu ya. Buat apa kamu minum-minum tua gitu? Kamu hanya menghabis-habiskan waktu gitu." Padahal orang tuanya juga. Nah ini tidak, kekristenan tidak merekomendasikan hal demikian. Misalnya ibu-ibunya, "Nak, kamu jangan suka cerewet ya." Tapi orang tuanya cerewet terus gitu ya. Orang tuanya, "Jangan suka ribut-ribut berantem ya." Tapi orang tuanya suka ribut dan berantem. Nah, itu sesuatu hal yang berbeda. Bapak Ibu lihat ini, satu gambar ini bersimpang dia Bapak Ibu. Ini adalah gambar otak kita, ini adalah gambar hati kita. Harus sejalan dia Bapak Ibu. Ini adalah gambar pikiran kita, ini adalah gambar hati kita. Itu harus sejalan dia Bapak Ibu. Bukan bersimpangan seperti ini. Maka orang yang sungguh-sungguh beriman itu adalah apa Bapak Ibu? Iman dan perbuatannya harus sejalan. Apa yang dikatakannya, apa yang diucapkannya, itu harus sejalan apa yang dikerjakan. Bapak Ibu, itu juga menjadi suatu PR bagi saya Bapak Ibu. Itu juga menjadi suatu PR bagi kita semua. Untuk membuktikan iman kita, bahwa perbuatan kita, sikap kita, harus sejalan dengan ucapan-ucapan yang kita kerjakan. Nah Bapak Ibu sekalian Tuhan, ini juga dibuktikan oleh salah seorang yang sangat terkenal tokoh Alkitab. Yang bernama siapa? Abraham. Dia itu bukan saja hanya beriman, tetapi dia juga membuktikan imannya dengan apa Bapak Ibu? Berbuat. Berbuat apa kira-kira? Dia mempersembahkan anaknya. Anak yang tunggal. Anak yang dijanjikan Tuhan, yang sudah ditunggu bertahun-tahun. 25 tahun Bapak Ibu. Ditunggu. Tetapi dia berani berbuat. Bukan saja hanya beriman, tetapi dia kerjakan hal itu. Nah itu sesuatu hal yang sangat luar biasa. Dia bukan saja hanya percaya kepada Tuhan, beriman, ya, tetapi dia juga kerjakan itu ya. Dia datang ke gunung dan berani mempersembahkan anaknya itu. Walaupun di endingnya tidak jadi. Karena Tuhan melihat hati dan ketulusannya. Nah, ini Bapak Ibu. Orang yang sungguh-sungguh beriman itu, iman dan perbuatannya sejalan apa yang dia ucapkan. Nah Bapak Ibu, saya mau katakan contoh bagi kita bahwa seorang anak akan membuktikan imannya kepada orang tuanya lewat sikap, lewat perbuatan-perbuatannya. Bapak Ibu, kita melihat anak-anak kita ya, ini juga akan kelihatan daripada sikap dan perbuatan-perbuatan mereka yang mereka buktikan kepada kedua orang tuanya. Ya, itu sesuatu hal yang perlu kita juga ingat. Bapak Ibu, ada salah satu contoh yang mau saya tampilkan kepada kita bahwa masih ingat salah satu tokoh ini Bapak Ibu? Salah satu tokoh ini yang bernama Mahatma Gandhi. Pernah dengar nggak berita itu Bapak Ibu?
Pernah nggak dengar? Mungkin Bapak Ibu yang lebih tua dari kami, dari saya, mungkin pernah mendengar salah satu tokoh ini yang bernama Mahatma Gandhi. Siapa kira-kira tokoh ini, Bapak Ibu? Dia adalah salah satu tokoh yang paling penting, yaitu di kemerdekaan negara India. Nah, Bapak Ibu, saya mengutip satu tulisan di mana ada seorang misionaris yang bertanya kepada beliau ini. Di sini dikatakan bahwa salah seorang misionaris Kristen yang bernama Stanley Jones bertanya kepada Bapak ini, dia katakan demikian, meskipun Anda sering mengutip kata-kata Kristus, mengapa Anda tampak bersikeras menolak menjadi pengikut Tuhan Yesus atau menjadi orang Kristen? Apa yang menjadi jawaban daripada dia mengatakan demikian? Jawabannya adalah, saya tidak menolak Kristus Anda, saya sangat mencintai Kristus Anda, hanya saja banyak di antara Anda, orang Kristen yang sangat berbeda dengan Kristus Anda. Nanti menjawab, hidupku adalah kesaksianku. Bapak Ibu, selama hidupnya, sering sekali mengutip-ngutip ayat-ayat Alkitab. Perkataan-perkataannya adalah sering mengutip bagian-bagian dari Alkitab. Karena dia sangat cinta kedamaian beliau. Dia sangat cinta dengan kedamaian. Saya melihat sikap perbuatan orang-orang Kristen itu tidak sesuai apa? Dengan teladan Kristus. Makanya Bapak Ibu dikatakan di sini bahwa hidupku adalah kesaksianku. Sama seperti ini tadi Bapak Ibu. Iman dan perbuatan tidak sejalan Bapak Ibu, sama dengan ini. Apa yang diucapkan dengan perbuatan itu berjauh beda. Nah Bapak Ibu, ini adalah salah satu contoh yang beliau ini. Dia sampai meninggal pun, dia tidak pernah menjadi orang Kristen. Dan itu sangat terkenal. Nah Bapak Ibu sekalian Tuhan, ini sesuatu hal yang penting bagi saya dan bagi kita semua. Pohon itu dikenal dari apa? Dari buahnya. Berarti kalau orang Kristen itu dikenal dari mana? Dari perbuatannya. Makanya Bapak Ibu, suatu ketika saya pernah ketabrak Bapak Ibu di lintas timur di sana. Kebetulan saya waktu itu ngeles di Sungai Liat, saya buka les hari itu. Sore-sore saya pulang lewat lintas timur di Sungai Liat itu. Tiba-tiba ada mobil berpapasan dengan saya. Mobilnya memang sudah tua, Bapak Ibu, sudah agak tua. Mobil L300. Tiba-tiba pas berpapasan dengan saya, lepas pintunya. Pintu bagian belakang depan itu lepas. Ada sedikit gejolak di aspal itu. Pintu langsung kebuka. Kena saya jatuh. Motor itu geser di situ, saya lecet-lecet semua. Tas saya robek-robek itu. Terus saya diam aja. Beliau itu mengatakan, "Bapak ini kok tidak marah ya?" Setelah kami sudah damai, sudah tenang. "Bapak ini kok beda daripada yang, kenapa tidak marah-marah ya? Kalau orang lain Bapak ini mungkin sudah memaki-maki." Saya tidak berani mengatakan saya hamba Tuhan hari itu. Tapi dia mengatakan kepada saya, bilang saya adalah orang Kristen. Bapak itu, tapi dia mengatakan, Bapak ini kok berbeda ya. Kalau orang lain itu pasti sudah memaki-maki. Aduh, gini-gini, bukannya keluar kata-kata yang apa. Saya pada hari itu udahlah. Ini udah apalagi yang mau dikata sudah jatuh. Sudah sudah terjadi. Apalagi yang mau kita marah-marah. Ya udahlah, pokoknya saya dibawa ke rumah sakit di provinsi itu, diobati, udah selesai. Bapak Ibu, pohon itu dikenal dari buahnya. Orang Kristen dikenal dari sikap dan perbuatan. Bapak Ibu, ada satu ilustrasi yang mau saya sampaikan kepada kita. Judulnya adalah iman tanpa perbuatan. Bapak Ibu, ada seorang yang bernama adalah Blodin. Nah ini adalah orangnya Bapak Ibu. Seorang yang bernama ini Blodin namanya Bapak Ibu. Blodin. Nah Blodin ini, dia adalah sudah biasa menyeberang, itu di bawahnya ini adalah air terjun. Dan ini adalah sebatang tali itu terbuat dari dari tali tambang itu. Nah, jadi ini adalah kereta dorong ini Bapak Ibu. Nah, pada suatu ketika si Blodin ini Bapak Ibu, dia menyeberang ini dulu adalah dengan membawa pasir. Nah, dia membawa, maka dia sukses melewati ini. Dia berhasil melewati ini. Dia melewati berhasil, ya.
Terus dia bolak-balik lagi. Dia bolak-balik lagi, terus adalah dia bertanya kepada para penonton di sini, ini para penonton. Si Bold ini bertanya, apakah kalian yakin saya akan bisa menyeberang kembali jembatan ini? Dengan semangat orang banyak ini mengatakan, kami sangat yakin dan percaya bahwa engkau akan pasti Bapak Ibu bisa menyeberang. Jadi semangat sekali orang-orang itu. Wow, karena mereka melihat tadi adalah muatannya hanya pasir, Bapak Ibu, pasir. Jadi orang itu semangat sekali. Pasti bisa katanya. Kami yakin dan percaya kamu pasti bisa. Akan bisa melewati ini. Terus dia bertanya kembali, siapa kira-kira di antara kita, di seluruh orang banyak ini, yang berani menaikin gerobak dorong saya ini? Pada ketika itu juga, semuanya hening. Yang dulunya ribut, yang dulunya semangat sekali. Mereka begitu semangat. Pada saat Boldin menyatakan, siapa kira-kira di antara kita ini yang berani naik di atas Bapak Ibu? Kereta dorongnya ini, dan saya akan menyeberangkan dia di sini. Pada saat itu juga semuanya hening, tidak ada yang berani bicara. Dan tidak ada yang berani maju. Dan pada endingnya adalah ada seorang anak kecil datang maju ke depan. Dia datang ke depan, dia menunjukkan tangan, saya berani. Akhirnya anak kecil ini didorong ke sebelah dan berhasil masuk di situ. Bapak Ibu, tadi orang banyak mengatakan bahwa saya yakin dan percaya engkau pasti bisa. Ketika ditunjuk, tidak ada satu orang pun yang berani. Bapak Ibu, apa artinya? Iman, dia mempunyai iman, tetapi perbuatannya tidak ada. Bapak Ibu, makanya di bagian akhir ayat firman Tuhan dikatakan bahwa di bagian firman Tuhan dikatakan di ayat yang ke-17. Kita coba baca dulu ayat yang ke-17, Bapak Ibu. Kita baca ayat yang ke-17. Ayat yang ke-17 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3 ya. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Bapak Ibu ingat ilustrasi ini. Tadi pada orang banyak itu, kami yakin percaya engkau pasti bisa. Ketika ditunjuk, tidak ada satu orang pun yang berani, terkecuali salah seorang anak kecil ini. Bapak Ibu, saya yakin dan percaya itu tidak terjadi di tempat ini ya. Amin. Kita punya iman dan di situ juga disertai dengan perbuatan. Bapak Ibu, biarlah kita menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh dan juga kembali kepada Tuhan. Bapak Ibu yang Tuhan, kita kembali kepada tema kita, memaknai hidup dengan berkarya untuk Tuhan. Mari kita berkarya untuk Tuhan. Mari kita berkarya untuk pekerjaan Tuhan. Selama masih masih ada kesempatan. Mungkin besok, lusa kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Tetapi selama masih ada kesempatan, apapun itu, sekecil apapun itu, mari kita kerjakan itu untuk pekerjaan Tuhan. Memaknai hidup ini. Dan juga bertanggung jawab atas iman yang sudah kita percayai sampai pada hari ini. Tuhan akan menolong kita semua dan memberkati kita semuanya. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan, lewat satu bagian firman Tuhan ini. Biarlah Tuhan memberkati dan menolong kami. Supaya kami terus berkarya, bekerja untuk Tuhan. Memuliakan Tuhan selama kami masih ada kesempatan. Tuhan pakai kami dan seluruh jemaat-jemaat Tuhan. Sehingga kami ketika meninggalkan dunia ini, kami boleh meninggalkan yaitu hal-hal yang baik, yang berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.